Yo halo Sobat Low-End, balik lagi bareng gua. Dan di video kali ini kita bakal nyobain salah satu game action RPG legendaris, yaitu Nier R Automata. Dan game ini pertama kali rilis tahun 2017 lalu dan hadir di berbagai platform kayak PC, PS4, Xbox One, ya bahkan sekarang juga udah ada di Nintendo Switch. Jadi bisa dibilang ini salah satu game multiplatform yang cukup populer dan masih banyak dimainkan sampai sekarang. Dan jujur aja awalnya gua rada ragu kira-kira Nier R Automata ini bisa jalan nggak ya di PC low end gitu. Takutnya malah nge-crash, patah-patah parah, atau bahkan nggak kuat masuk ke gameplay sama sekali. Tapi ternyata setelah dicoba game ini masih bisa jalan bro. Gua main di setting 720 pixel low dan hasilnya lumayan ya playable lah meskipun memang masih berat. FPS sekitar 25 sampai 30 fps kalau tanpa record. Kadang-kadang bisa lebih di beberapa area. Tapi serius deh, jangan coba main di 1080 kalau spek kalian pas-pasan, karena berat banget dan bikin gameplay jadi slow-mo parah. Kalau kalian mau performa lebih enteng lagi, bisa coba turunin resolusi ke 800 kali 600. Hasilnya lumayan ngangkat performa. FPS bisa dapat sekitar 30 sampai 45 fps kalau tanpa recording. Dan jangan heran ya kalau apa yang gua omongin kadang nggak sesuai sama performa gameplay di video. Karena pas gameplay ini gua sambil record juga. Jadi ya otomatis performanya lebih berat dibanding main normal. Nah kalau ngomongin soal grafik ya gila sih. Ini game cakep banget bro, beautiful gitu. Efek pencahayaannya itu keren. Teksturnya juga masih kelihatan HD meskipun setting low. LOD atau jarak pandangnya juga jauh. Jadi dunia gamenya kelihatan luas dan detail. Ditambah bayangannya itu gelap dan ya HD gitu. Oke, belum lagi efek partikel pas combat atau ledakan tuh mantep banget. Bisa dibilang ya kualitas visualnya tuh standar game PS4 banget lah. Masih enak dipandang walaupun setting rata kiri. Nah, yang bikin unik dari game ini tuh gameplay dan kameranya sering berubah-ubah. Kadang jadi third person biasa, terus tiba-tiba berubah kayak side scrolling, bahkan kadang jadi model shoot 'em up gitu. Jadi ya gameplaynya agak menonton juga sih. Oke, kemudian dunia open worldnya juga luas ya, luas banget buat dijelajahin. Kemudian animasi gerakan karakternya juga halus banget. Combatnya juga fluid dan satisfying. Dan ya kita nggak bisa bohong juga, karakter 2B itu ya cantik banget bro dan hot banget, bikin betah main lama-lama gitu ya. Oke, kemudian musiknya juga keren parah, kadang kalem dan relaxing banget pas lagi eksplorasi santai. Tapi bisa langsung berubah jadi tegang kalau eh, epic gitu pas lawan boss. Jadi suasana gamenya dapet banget. Kemudian meskipun pengalaman main di low end PC kurang nyaman karena FPS juga naik turun pasti ya, tapi ternyata game ini tetap cukup seru buat dimainkan sih kalau menurut gua. Buat yang belum tahu ya, Nier R Automata ini genre action RPG dengan combat hack and slash yang cepet dan flashy. Game ini juga punya elemen open world dan bulk hell. Jadi gameplaynya terasa unik dibanding game action lainnya. Ceritanya sendiri berlatar di masa depan saat bumi udah dikuasai mesin ciptaan alien. Manusia akhirnya kabur ke bulan dan ngirim pasukan android bernama Yorha buat merebut bumi kembali. Kita bakal main sebagai android bernama 2B yang bertugas melawan para mesin tersebut. Tapi makin lama cerita game ini makin dalam, penuh misteri, filosofi, dan plot twist yang bikin penasaran. Nah sekarang kita bahas kekurangan buat low end PC teman-teman ya. Sebenarnya game ini tuh kurang rekomen lah buat PC kentang karena memang gamenya berat. Kadang FPS drop dan gameplay jadi ya slow mo ya, apalagi pas combat rame atau efek ledakannya yang banyak. Kemudian selain itu rasa-rasa gameplaynya juga kadang ya lumayan repetitif lah, alias ngulang-ngulang aktivitas tertentu gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bakal ngerasa bosan kalau main terlalu lama.
Tapi overall, kalau kalian penasaran sama game action RPG dengan cerita bagus, soundtrack keren, dan gameplay unik, Nier Automata masih layak banget buat dicoba. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa gue jelasin kali ini. Kalau kalian suka video tes game low end kayak gini, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan tulis juga di kolom komentar game apa lagi ya yang sekiranya bisa gue mainin di PC Kentang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat nih buat para pejuang FPS kecil-kecilan aja. See you.